Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya sedang berada di Lampung ya, Lampung Barat, tepatnya di Pekon Kegeringan, di mana tempat pembudidayaan atau tanam kopi. Nah, ini kebetulan di kebun atau lahan orang tua saya. Nah, di sebelah saya ini ada abak saya ya, abak saya. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya sambung atau kalau disebutnya di sini itu setek pucuk ya. Setek pucuk ya, Pak? Iya. Nah, setek pucuk kopi. Nah, sebelum kita masuk ke teknis cara budidaya atau cara perawatan steknya atau sambung okulasinya, saya mau tanya-tanya dulu sama abak saya bagaimana cara perawatannya, terus bagaimana cara nyambungnya, karena saya pribadi nggak pernah bertani kopi. Jadi kita tanya-tanya langsung dengan abak saya sekaligus menginformasikan kepada teman-teman terkhusus untuk yang masih pemula budidaya kopi ya. Nah kali ini berhubung karena kita mau setek atau okulasinya, ini saya udah siapkan, abak saya udah siapkan pisau. Sudah, ini apa, Pak? Itu kantongnya itu. Kantong penyungkup. Oh ya, kantong penyungkup. Lebih kurangnya seperti ini ya. Ya. Nah, untuk talinya nanti kita sekaligus dari sini langsung ya, talinya dibelah sedikit. Nah, ini untuk nalinya nanti kita abak saya yang praktekkan. Nah, Mbak, kenapa biasanya orang ada khusus atau spesial pakai gunting? Oh iya. Jadi berdasarkan pengalaman kami beberapa tahun yang silam, kami tidak pakai gunting sementara ini karena dulu pakai gunting. Nah itu setelah kita gunting pecah. Oh, batang yang kita mau sambungnya itu pecah? Pecah. Nah seperti ini kita gunting, seperti ini umpamanya harus kita rajini lagi. Nah karena kalau tidak kita rajini dia banyak gagalnya. Oh, banyak gagalnya. Nah makanya kita langsung pakai sekaligus pisau. Pakai pisau. Sekaligus. Nah ini ukuran talinya, ini ukuran kantongnya 4 kali 23. Nah 4 kali 23 untuk plastik atau plastik sungkupnya ini. Ini lebih tepatnya kalau di daerah teman-teman mungkin lebih enaknya plastik es ya, Mbak? Oh ya. Ini plastik es. Plastik es. Nah, setelah kita siapkan untuk penyungkupan atau pemotongannya, kita sudah terlebih dahulu kita siapkan untuk bahan bibitnya. Nah, Mbak, ini bahan bibitnya itu harus bibit jenis tertentu atau memang bebas, yang penting bagus gitu? Oh ya, jadi untuk saat ini orang lagi pakai bibit jenisnya dari Cenggiring. Oh, jenis Cenggiring. Nah, jadi orang menamakan itu kopi Cenggiring alias kopi hijau. Kopi hijau itu hanya sebutan saja atau memang karena disebutnya kopi hijau tidak perlu sampai matang dipanen? Oh bukan demikian. Memang jenisnya? Jadi memang jenisnya hijau karena banyak varietas sih kopi ini. Nah ada kopi putih, nah itu kemudian ada jamari, banyak itu varietasnya. Jadi sekarang ini kita lagi makanya kopi seperti ini, namanya kopi Cenggiring karena awal itu dari Cenggiring asal muasalnya dari Cenggiring ya. Itu. Jadi kalau teman-teman petani kopi yang belum familiar dengan kata kopi Cenggiring, bisa disebut juga dengan kopi jenis kopi hijau ya. Oh iya benar, kopi hijau. Kopi hijau. Nah, pemilihan bibitnya itu yang seperti apa? Nah ini karena ada dua macam jenis penyambungan. Pertama itu sambung ya seperti ini, sambung tunas. Nah nanti kita praktekkan ada pucuknya ini. Oh ini. Nah jadi dari pucuk ini kita potong sedemikian. Ukurannya secukupnya. Nah itu, nah kita potong seperti ini. Apa bisa kita praktek? Bisa langsung praktekin ya. Ini. Jadi ada dua macam. Nah ini begini satu. Nah ini satu tuh bibit. Nah ini. Oh jadi nggak harus pakai daun? Nggak, nanti ada dua macam. Nah ini kita lancipkan begini satu. Kemudian satu lagi kita ambil pucuknya. Ini sama ini tadi. Ini sama ini. Nah ini sama.
kita ambil pucuknya satu. Nah, begini ya. Langsung kita sambung. Oh, jadi pucuk bisa. Tapi kalau yang biasanya dulu ranting. Nah, itu sudah tidak umum lagi. Oh, tidak umum. Jadi sekarang orang makanya sambung tunas. Oh. Nah, ini dilanjutkan. Nah, begini. Nanti kita praktekkan sistem penyambungan. Nah, itu. Nah, ini kan biasanya yang kipas, jenis kipas itu berarti rating. Kalau ini tunas, kenapa dia bisa pendek seperti ini, Pak? Nah, ini karena kita ambil dari bawah. Nah, kita ambil dari bawah, penyambungannya kita upayakan dari bawah. Nah, ini nah. Kira-kira mungkin 80 cm lah itu yang idealnya. Tapi sekarang ini banyak orang nyambungnya di atas. Di atas, terus di atas dirundukin itu. Ini kenapa bisa pendek? Nah, itu faktor buahnya. Oh, nah ini teman-teman untuk runduk ini jenis tunas sebenarnya. Tapi kenapa ini bisa merunduk ke bawah? Ini karena faktor buahnya juga ya. Karena ini terlalu lebat juga ya. Ini udah termasuk lebat. Tapi ada yang jauh lebih lebat lagi, Pak, dari ini. Mungkin ada kalau kita kita cari, tapi rata-rata seperti sama ini. Seperti ini. Nah, ini jadi tidak kita kita rundukin sendiri, tidak demikian. Merunduk sendiri ya. Karena faktor buahnya. Nah, untuk tahun ini varietas apapun juga, baik itu jamari atau apa itu, buahnya untuk tahun ini memang sedikit. Memang agak sedikit berkurang. Nah, untuk yang sudah mulai produktif seperti ini, berapa tahun usia dari stek, mulai dari stek? Kita beranjak dari awal penyambungan sampai umur saat ini 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi mulai tidak produktif lagi dan harus peremajaan berapa tahun? Dari 3 tahun itu sebenarnya harus kita pangkas. Oh, harus jadi mulai dari awal. Iya. Nah, itu biar remaja lagi. Nah, ini sebenarnya kalau udah tidak layak lagi, nah ini mungkin tidak layak. Maka kita pelihara yang ini. Pelihara yang ini. Oh ya, ini kita pelihara ini. Jadi orang ngambil bibit tidak boleh ngambil bibit. Oh, tidak boleh ambil bibit. Karena ini memang sengaja ditinggal. Jadi nggak perlu disambung lagi. Tidak perlu disambung lagi. Nah, untuk penerus pengganti dari yang sekarang sudah berbuah. Nah, demikian. Gitu. Jadi untuk tahun ini berkurang, itu menurun produksinya kopi buahnya. Mungkin faktor cuaca. Kalau dari awal, nah ini banyak rontok ini. Nah, ini kalau cara panennya ini semua ini memang udah layak panen semua. Tidak. Nah, ini ada 2 macam ini. Nah, kita ambil yang merahnya. Oh, diambil setengah cara panennya. Jadi minimal setengah mateng. Iyalah. Nah, yang sudah kuning itu sudah layak kita petik. Sudah layak. Ya. Kalau masih biru, masih hijau gini. Kelipun sudah tua. Ditinggal. Kita tinggal dulu. Oh, ya siap. Jadi untuk teknis panennya kurang lebih setengah mateng ya. Sudah masuk ke warna kuning itu sudah mulai bisa dipetik gitu. Jadi biar kualitasnya juga lebih bagus ya. Nah, ini sebenarnya sudah tua, tapi kualitasnya nanti berkurang. Ya, agak hitam nanti biji kopinya setelah kita giling. Makanya kita petiknya, upayakan petiknya. Ini kalau yang rontok ini pengaruh karena lebaran ya Mbak. Ya. Lebaran jadi telat petik. Kalau untuk yang rontoknya ini karena pengaruh bukan penyakit, tapi karena pengaruh telat petik atau telat panen. Iya. Oke, untuk prakteknya ya teman-teman, untuk prakteknya setelah sudah kita siapkan bibit yang seperti ini kita masuk ke teknisnya, bagaimana caranya nyambungnya. Bisa dilihatin Mbak sama teman-teman yang mau belajar stek. Oh ya, jadi ini ada 2 cara. Yang pertama kita pakai cara ini, sistem belah. Ya, belah tengah. Nah itu. Nah iya, kita lihat, jadi sehat atau tidak. Nah, ini kita lihat sehat ini ya. Sehat. Kalau tanda tidak sehat, dia seperti ini. Nah, ini tidak bisa kita pasang. Nah, ya hitam ini. Ya, hitam seperti ini tidak bisa dipasang ya. Tidak layak ini. Nah, itu.
Nah ini satu, jadi kita belah teknisnya begini. Nah, simple ini. Nah, dibelah ya, posisi dibelah. belahnya sedikit, nggak harus Sedikit. bagi dua. Nah tidak harus bagi dua, karena kalau bagi dua kita susah masangnya. Jadi kalau begini kan gampang kita tarik sebelah. Nah kemudian ini buat lincip juga. Nah itu pisaunya harus tajam, kalau tidak tajam kadang-kadang dia gagal. Nah ini nah sudah itu simple. Nah kemudian Dibungkus. nah kita sungkup. Nah cara sungkupnya kita tidak pakai tali, kalau dulu pakai tali. Nah setelah kita pelajari, nah sudah tidak pakai tali lagi. Nih kita belah dua nanti. Nah, pasang begini. Nah simpel. Jadi udah tinggal ikat. Set begini. Nah sudah. Nah, 3 minggu kemudian harus kita kontrol. 1 minggu kita kontrol, kalau dia hitam itu gagal. Nah kemudian 3 minggu sampai 1 bulan itu harus kita kontrol lagi, karena harus kita buka, dia sudah timbul tunas. Oh ya udah, Gitu. udah timbul tunas. Jadi untuk ngikatnya nggak perlu kencang-kencang. Nggak perlu, karena Nggak perlu, kita ya? lilit tadi itu, kita kelilit tadi sudah kencang dia. Asal angin tidak masuk. Itu Tidak aja masuk, kuncinya. Angin. biar air juga nggak masuk. Air juga aja pasti tidak masuk. Nah itu cara yang pertama. Nah kemudian ada cara yang kedua, dan juga varietas atau yang mau kita pasang pucuk atau yang seperti tadi sama. Nah, ini. Nah, satu. Kalau tadi mainnya begini nih, lancip. Sekarang kita mau pasang yang begini. Nah kita sebelah aja. Nah sistem. Nah ini kita pasang nanti. Jadi yang membedakan hanya irisannya aja. Irisannya aja, karena 2 tenis. Kita ambil kulitnya. Kalau yang nanti kita iris begini. Nah kita iris ada. Nah seperti ini. Nah kita ambil aja yang ini. Nah ini. Karena dia harus tua. Nah, 2 kali. Nah itu mana tadi bibitnya. Nah ini kita lancipkan aja, kita ambil sebelah, langsung kita selipkan begini. Nah itu udah. Nah sama tadi sungkupnya sama, ikatnya juga sama. Harus kalau seperti ini harus apa namanya, ini mepet begini. Karena kalau tidak mepet dia keluar. Nah ikat sama. Nah itu sama umurnya 3 minggu. 3 minggu harus dikontrol. Kalau misalkan hitam dia berarti gagal. Tapi kalau enggak setelah 1 bulan harus dibuka. Berarti 1 bulan tuh udah tumbuh tunas biasanya. Nah kemudian setelah kita buka 1 bulan itu 1 ranting begini timbul tumbuhnya. Jadi bisa kita hitung, kalau 12 berarti udah 1 tahun. Oh. Nah itu. Iya. Nah, kita cari yang pucuk. Sama sebenarnya pucuk itu sistem pemasangannya, mau pakai yang macam ini bisa, mau dibuat lancip begini bisa, sama. Hanya saja dibedakan ini pucuk. Lebih cepat yang pucuk apa pangkal? Sama saja. Sama saja. Sama saja. Tapi kemenangannya, hebatnya, kalau yang pucuk ini dia langsung jadi. Oh, langsung banyak daunnya, banyak lebih cepat tumbuh. Nah itu. Nah, tapi dia tunggal hanya 1. Oh, cabangnya nggak banyak? Nggak banyak dia. Nah kalau yang pakai yang seperti ini dia 2, timbul tunas dari langsung samping 2. Kiri kanan, langsung 2, kadang-kadang 3. Nanti kita lihat yang itu tumbuhnya sudah jadi yang mulai. Dia timbul 3, 1, 2, 3. Nah tergantung selera kita. Ini yang sistem belah, tadi yang hanya di sebelah kulit ya, seperti ini hanya diselipin saja bagian kulitnya, bagian dibelah. Oh dibelah. Yang dibelah hasilnya seperti ini. Ya, sama. Ini juga sistem belah. Nah kalau ini udah usia? Udah sih bisa kita hitung dari sekarang 1, 2, 3. 3 bulan
setelah dari kita buka. Nah, ini kelebihannya juga untuk yang bagian pangkal tadi ya. Ya. Nah, ini berapa tadi? 1 bulan. Iya. 3 bulan. 3 bulan nih sekarang. Oh, 3 bulan. Jadi bisa dihitung juga dari cabangnya. Setiap bulan dia mengeluarkan satu ranting ya, kiri kanan. Berarti kalau udah 3 ranting seperti ini berarti kurang lebih 3 bulan. Nah, 3 ini bulan. baru usia 3 bulan. 3 bulan. Nah, kelebihannya kalau dari pangkal tadi kata Mbak, bisa keluar cabang lebih dari 1. Beda dengan pucuk. Kalau pucuk hanya terus 1. Hanya dia bisa meneruskan ini. Nah, nerusin pucuk yang ini aja. Iya. Nah, ini yang bagian pangkal tadi bisa menghasilkan 3 cabang seperti ini. Nah, kalau yang dari pucuk tadi ada hanya 1. hanya 1. Nah, itu bisa kita lihat di pinggir itu gubuk kita. Nah, ini bisa dikatakan gagal apa berhasil? Nah, ini terlambat ini. Terlambat Faktor buka. keterlambatan kita membukanya. Busuk dia. Nah, ini. Tapi tetap berhasil. Tetap ini jadi, tapi ini berhasil, tapi faktor karena telat buka jadi menghitam. nah, itu. Jadi kalau itu kita begini kan saja. Nah, kita potong. Nah, nanti dia timbul tunas baru. Untuk merangsang tunas baru Tunas yang baru. lebih bagus Lebih lagi, segar. lebih segar lagi ya. Nah, itu. Untuk yang sistem tadi kata abak saya yang sistem pucuk, ini bukan kelemahan tapi kekurangannya adalah di mana dia hanya tumbuh 1 batang, tidak menghasilkan beberapa cabang. Nah, seperti yang teman-teman lihat yang seperti ini dia hanya batang tunggal. Nah, sedangkan kenapa untuk petani-petani khususnya di sini tidak jarang memakai atau menggunakan yang sistem pucuk, karena dia tidak menghasilkan banyak cabang sehingga untuk buahnya juga hasilnya otomatis hanya sedikit. Jadi banyaknya pakai yang sistem yang pangkal tadi yang bisa menghasilkan 2-3 cabang. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang hanya 1 cabang, ini hasil dari bagian pucuknya. Ini hanya tumbuh 1 cabang atau 1 batang begini. Nah, ini juga kata abak saya udah cukup tua ya. Ini udah lebih dari 2 tahunan. 1 tahun. Nah, ini yang 1 sekian. tahun. Sama mereka berdua ini 1 tahun setengah ini. Oh, 1 tahun setengah sudah memasuki 2 tahun. Ini nanti udah saatnya setelah panen yang kali ini diremajakan ya, Pak? Ya, kita dibuang buang rantingnya, tapi ini tetap kita terus. Bagian pucuknya ya. Jadi ini juga kelemahannya adalah dia nanti tumbuhnya tinggi, manennya juga agak susah ya karena dia tinggi. Nah, ini untuk masa peremajaannya nanti sengaja untuk bibitnya itu udah nggak disambung lagi, Mbak, tapi ini ya, Mbak, tunas ya. Kita pelihara yang tunas sudah ada. Pelihara tunas yang udah ada. Jadi nanti yang dibuang adalah ranting-ranting yang udah tua. Jadi yang disisakan hanya tunas yang ini, tunas bawah, dan nanti bagian pucukannya yang ini, yang pucukan atasnya. Nah, ini udah bisa teman-teman lihat. Untuk panen biasanya kita dulu itu panennya setahun sekali, tapi semenjak sistem okulasi atau sistem sambung pucuk atau sambung ranting ini sekarang 1 tahun itu udah bisa panen di kisaran 2-3 kali ya, Mbak, per tahun. Iya. Karena kenapa? Ini setelah sudah kita panen, untuk kopinya sudah kita panen, dia menyusul berbunga lagi bagian atasnya, dan setelah ini sudah panen lagi bagian pucuk atau bagian tunas yang udah kita remajain itu nanti yang akan calon buah atau calon berbunganya kembali. Oke teman-teman, untuk masa produktif atau kalau bahasa Lampungnya apa ya, Mbak? Ngagung ya? Ngagung atau dimana buahnya itu masa-masanya dia itu banyak ya. Nah, ini tadi kelebihannya stek yang beberapa cabang ya. Jadi dari 1 pohon yang kita okulasi atau yang kita sambung itu bisa menghasilkan 4 bahkan lebih cabang. Nah, jadi kelebihannya di situ ya kalau yang pakai sistem cabang tadi, karena semakin banyak cabang atau semakin banyak pohon, jadi hasilnya juga nanti akan semakin banyak.
Nah ini berapa tahun Mbak kalau untuk yang ini? Ini sudah 2 tahun berjalan ini. 2 tahun berjalan. Hampir Nah, 2 tahun ini. dari masa okulasi. Iya, dari susu masa ini. okulasi ini 2 tahun. Nah ini ya hasilnya ya 2 tahun. Nah seperti yang ditegaskan oleh orang tua saya tadi, untuk tahun ini memang rata-rata petani kopi ini untuk hasil panennya menurun ya. Ya, benar. Tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap kita syukuri karena masih tetap kita dikasih hasil panen yang banyak, hanya saja sedikit berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Nah ini ya tadi hasil dari kisaran 2 tahun ya, 2 tahun masa okulasi sampai dengan berbuah. Nah ini nanti next video saya juga sama orang tua sama suami saya juga mau cari-cari kopi lanang ya, kopi lanang dan mau panen ya, udah masanya panen ya Pak. Iya. Nah nanti next video kita mau panen dan mau pilih-pilih kopi lanang ya. Nah untuk informasi seperti apa kopi lanang nantikan di video saya selanjutnya ya teman-teman, jangan lupa simak. Nah untuk kali ini video informasi dari saya tentang petani kopi di Lampung Barat, khususnya di tempat orang tua saya, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan untuk petani-petani kopi yang masih pemula atau yang masih belajar, semoga video tips bagaimana cara okulasinya bermanfaat dan semoga teman-teman semua para petani kopi terinspirasi. Selamat mencoba, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga mewakili orang tua saya. Semoga teman-teman petani kopi Indonesia khususnya ya, seluruh Indonesia semangat dan semoga hasil panennya melimpah. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam bercocok tanam.